Ridha li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qabuli jami hawaijina min hawaiji dunya wal akhirah wa yuslimana min afati dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, melanjutkan pengajian kitab tafsir Jalalain kita, masih di surat Al-Kahfi. Kemarin kita sudah menyelesaikan perjalanan panjang belajar Nabi Musa kepada Khadir alaihi salam. Selanjutnya kita akan memasuki satu kisah baru tentang Dzulqarnain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajada tawrubu fi 'ainin hami'ah. Wajadaha tawrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka, lan bakal takon ing sira Kanjeng Nabi Muhammad, ai al yahudu tegese pira-pira wong Yahudi, kelak akan bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, an Dzulqarnaini, tentang kisah Dzulqarnain. Ismuhu utawi arane Dzulqarnain iku al-Iskandaru, Iskandar. Walam yakun lan ora ana sapa Dzulqarnain iku nabiyan, nabi. Jadi ayat ini kemudian mengungkap satu kisah lama ya, satu kisah lama yang dikenal dengan Dzulqarnain. Kalau secara makna niku dimaknani nggih Dzulqarnaini wong kang anduweni dua tanduk gitu ya. Dzulqarnaini, orang yang memiliki dua tanduk, tapi itu sebutan. Ismuhu al-Iskandar. Kalau tafsir Jalalain menyebutnya adalah tokoh yang satu ini disebut sebagai al-Iskandar. Walam yakun nabiyan. Dia bukan masuk dalam kategori nabi. Tetapi nggih orang hebat. Gitu, orang hebat. Mengapa ya? Karena diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an. Sami kalih Nabi Khadir, sama dengan Luqman Al-Hakim ngeten nggih. Nah, Kul
Kul dawa sapa sira Kanjeng Nabi Muhammad saat lu bakal nyeritakake sapa ingsun ai saakusu tegese bakal nyeritani sapa ingsun nggih insune nggih Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh minhu saking Dzulqarnain ai min halihi tegese saking keadaane sikap perilakune Dzulqarnain. Maka di sini tafsir ini memilih napa niku min halihi. Jadi sepak terjangnya saja. Tentang Dzulqarnain itu siapa itu agak diabaikan dan begitulah Al-Qur'an, nggih. Begitulah Al-Qur'an. Yang nanti tentu para ahli sejarah itu akan mencari sendiri, nggih. Para pegiat sejarah itu akan mencari sendiri siapa Dzulqarnain itu. Tetapi Al-Quran tidak menganggap itu sangat penting tentang nama tokoh, tetapi adalah bagaimana sepak terjang seorang tokoh. Itu yang dipilih menjadi lebih penting daripada sekedar namanya. Okay. Nah, saya menghimpun dari sekian banyak bacaan, dari sekian banyak bacaan tentang kisah Dzulqarnain. Niku, mengapa dinamakan dengan Dzulqarnain? Karena seorang tokoh pejuang hebat, ya, sebut saja apa? Pejuang hebat. Ini memang punya rambut panjang, rambutnya dawa, terus dibelah jadi dua, terus dikuncir untuk dhuwure, seolah-olah dia seperti tanduk. Nah, ngoten. Itu salah satunya. Ada yang menyebutkan dia adalah seorang tokoh raja yang hebat. Dan kemudian punya mahkota, yang mahkota niku koyok napa? Koyok tanduk, ngoten. Koyok tanduk. Lek ndek kisah Siliwangi niku sinten niku? Sing ana tanduke niku lho nggih. Gak tahu delok sinetron. Lali pisan. Itu. Kemudian ada yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang pertama kali membuat stempel atau gambar di gambar di mata uang, yang di sana tergambar ada sebuah mahkota yang berbentuk tanduk. Nah, niku kan memang biasa diabadikan nggih. Stempel katosian niku napa? Prangko gitu nggih. Kemudian gambar yang ada di mata uang dan lain sebagainya itu mesti yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh fenomenal, ngeten nggih. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai Dzulqarnain. Tetapi ada yang menyebut nama, ya, ada yang mencoba untuk menyebut nama. Salah satunya misalnya disebut Alexander the Great dari Makedonia. Itu. Ada yang menyatakan dia adalah seorang penguasa Himyar dari Yaman. Yang nama aslinya adalah Abu Bakar ibnu Afrikisi, Abu Bakar ibnu Afrikisi. Dia yang kemudian menelusuri Mediterania, terus kemudian menelusuri Tunisia dan sampai ke Maroko. Maka beliau kemudian daerah-daerah yang dikuasainya kemudian menjadi benua Afrika, menjadi benua Afrika. Ada yang menyebutnya bahwa dia adalah seorang tokoh pendiri Imperium Persia, yaitu Quraisy, yang hidup di tahun 539 sampai 560 sebelum Masehi. Berarti sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Maka dia adalah pejuang agama Yahudi, Yahudi yang asli, yang keturunan Yahuda bin Yakub. Keturunan Yahuda bin Yakub. Kemudian seorang mufassir Ibnu Asyur itu berpendapat bahwa dia adalah seorang penguasa dari Cina. Nah, ini beberapa data yang setidaknya memberikan dikaji oleh para ahli sejarah siapa sebenarnya Dzulqarnain itu. Tetapi memang Quran tidak memastikan itu, dan itu biarlah menjadi kajian para ahli sejarah. Tetapi yang penting di sini adalah kul sa'atlu alaikum minhu ay min halihi. Bagaimana sepak terjangnya, dan itu yang nanti akan kita
apa itu kita urai atau bagaimana kita nanti akan mendapatkan hikmah dari perjuangan seorang Dzulqarnain. Qala Syekhul Muallif min halihi kul sa'atlu alaikum minhu dzikran ing nyeritakake ai khabaron tegese cerita. Salah satu isi ceritanya adalah inna sak temene ingsun, nggih insune Gusti Allah iku makanna lahu wis manggonake sapa ingsun lahu maring Dzulqarnain, memberikan kekuasaan menempatkan nggih lahu maring Dzulqarnain fil ardi ing dalem bumi. Lafal makanna bitashilis sairi kelawan gampangake lumaku fiha ing dalem ard. Wa ataina hulan wis paring sapa ingsun ing Dzulqarnain min kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji yahtaju kang butuh sapa Dzulqarnain ilaihi maring maringi sababan ing dalan ai tariqon tegese dalan ila muradihi maring apa sing den karepake Dzulqarnain. Fa'ad ba'a mongko ngenutake utawa ngambah nggih fa'at ba'a mongko nuli ngambahake sapa Gusti Allah sababan ing dalan ai salaka tegese ngambahake sapa Gusti Allah ing Dzulqarnain tariqan ing dalan nahwal maghribi ing arah-arahe panggonan kulon nggih. Maghribi niku mungkin pusatnya terakhir nggih Maroko niku nggih napa niku makanya disebut Maroko, Maghrib nggih. Bagian barat dari pulau Afrika nggih. Nggih panggonan belajare sinten Ustadz Abdul Somad niku nggih kan alumni Maroko nggih. Hatta idza balagha sehingga ing dalem nalikane wis tumeka sapa Dzulqarnain maghribas syamsi ing panggonan surupe srengenge nggih. Maghribas syamsi ing panggonan surupe srengenge ai maudi aghurubiha tegese panggonan surupe srengenge wajada nemu sapa Dzulqarnain ha ing sames taghrubu halih kang surup apa sames fi ainin ing dalem sumberan hamiatin kang anduweni lendut ireng nggih, yang memiliki napa fi ainin pada sebuah mata air hamiatin yang bercampur dengan napa niku bercampur dengan tanah liat yang hitam aiza tahamaatin tegese kang anduweni lendut ireng wahia atin al aswad wahia utawi ainin hamiatin iku atinu lendut al aswadu kang ireng wa gurubuha utawi panggonan surupe srengenge fil aini ing dalam peningali mata iku fi ra'yil aini ing dalam peningali mata fi ra'yil aini ing dalam peningali mata wa illa lan lamun ora fi ra'yil ain fa huwa utawi al ain iku a'zamu perkara kang luwih agung minad dunya saking dunya wa wajada lan nemu sapa Dzulqarnain indaha ing dalem sanding ain ay al aini tegese ain qauman ing kaum kafirina pira-pira kang kafir maka kemudian dia dihadapkan kepada satu kaum yang kafir dalam penelusuran dan penguasaan terhadap daerah-daerah sampai ke posisi Maghribas Syamsi nggih Maroko. Akhirnya kemudian apa yang Allah dawuhkan kulna ngucap sapa ingsun ya Dzulqarnaini he Dzulqarnain bi ilhamin kelawan ilham nggih ngucapi Gusti Allah bi ilhamin. Kalau ilham itu kita sepakati kemarin adalah dia bukan nabi. Kalau nabi dia dapat wahyu. Tapi ini tokoh napa niku tokoh hebat gitu nggih, tokoh hebat. Bi ilhamin dengan ilham. Apa yang Allah berikan kekuasaan kepada ia imma antu adziba ana kalane yen to nyiksa sapa sira alqauma ing qaum bil qatli kelawan mateni
wa imma antattakhidha lan ana kalane ngalap sapa sira fihim ing dalem kaum husnan ing kebagusan bil usri kelawan boyong, bil usri kelawan boyong titik. Nah, kisah pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa sebagian daripada kisah ini diceritakan, tidak seluruhnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inna makkanna lahu fil ardi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kekuasaan nggih. Makkana yumakkinu tamkinan niku asal maknanya nggih memberikan kemungkinan, memberikan kekuasaan fil ardi di permukaan bumi. Dengan apa? Bitashilis sairi, dengan diberikan kemudahan untuk melakukan peluasan daerah kekuasaan. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan apapun yang menjadi keinginan dari Dzulqarnain itu selalu diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Krana napa nggih? Krana memang dikehendaki kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dikehendaki kali Allah Subhanahu wa taala. Fa'atba'a sababa, dan kemudian jalan-jalan itu terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih, cerita ini nanti tentu akan menginspirasi Kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang memang ditokohkan dan ketokohannya tidak sekedar seperti Dzulqarnain. Nggih, tidak seperti Dzulqarnain. Tetapi apakah kekuasaan yang besar seperti Dzulqarnain yang kelak akan diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu diberikan secara cuma-cuma? Ya tentu tidak. Ternyata Kanjeng Nabi niku berjuang ya lara kabeh ngoten. Boten gampang gitu ya, boten gampang. Bahkan 2 kali terusir dari tempat kelahirannya sendiri, dari Makkah. Yang pertama beliau kemudian terusir ke hijrah pertama Kanjeng Nabi niku ke Thaif. Tapi sampai nanggone Thaif niku tambah diwantemi watu mulai oleh kaumnya. Akhirnya Kanjeng Nabi sampai rompal giginya, kan ngoten kan? Akhirnya nggih balik kucing. Akhirnya nggih nggih balik kucing, wong diusir kok gitu ya, diusir. Tetapi bagaimanapun dia di Makkah itu kan punya hak gitu ya. Dia masih punya keluarga di sana, ono pamane dan lain sebagainya. Tapi kemudian perjuangan berikutnya kan Kanjeng Nabi terus akhirnya harus mau tidak mau hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Itu pun dengan segala upaya yang begitu berat pada Kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diembargo, tidak boleh masuk kota Makkah. Perjanjian Hudaybiyah dibuat oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai kemudian 6 tahun ba'da hijrah baru kemudian Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lah Gusti Allah wis ngersakne ditulungi nggih selesai. Nggih, embargo pun kemudian terbuka. Lah niki kisah ini kemudian juga sama. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. Maka setiap jalan-jalan itu kemudian semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, sampai ketika kemudian Dzulqarnain itu telah melampaui maghribasy syamsi, yang tadi kalau dalam data itu menelusuri Mediterania, kemudian sampai ke Tunisia, sampai ke Maroko, maghribasy syamsi, wajada taghrubu fi ainin hamiatin, maka seolah-olah dia melihat satu di tempat tenggelamnya matahari itu fi ainin hamiatin. Jadi dalam pandangan mata itu seperti tenggelam pada sebuah mata air yang bercampur dengan tanah liat yang hitam. Artinya ya ini satu isyarat bahwa di sanalah tempat perjuangan untuk
mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan karena penduduknya adalah penduduk yang kafir. Penduduknya adalah penduduk kafir. Dan memang dia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan daerah itu agar penduduknya kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sejarah yang juga sama nanti kemudian dianugerahkan, diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajada indaha qauma, sehingga setelah sampai di sana tentu dalam perjalanan panjang dia menemui kaum-kaum kafirina yang kafir, kaum-kaum yang kafir. Tapi apa Allah Subhanahu wa taala berkehendak? Qulna ya dzal qarnaini, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba al-qauma bil qatli wa imma an tattakhidha fihim husna. Aku berikan kekuasaan kepadamu, terserah awakmu. Wong-wong kafir katanya mbok pateni, mbok libas habis, silahkan. Atau engkau berbuat baik kepada dia dengan menjadikan dia adalah budak atau tawanan-tawanan perang. Wah niku Gusti Allah wis karep kan ngoten. Gusti Allah lek pun karep kan ngoten. Nggih. Nah, karena itu kondisi-kondisi nanti yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapapun beratnya dalam ukuran realita pemikiran manusia, gilek Gusti Allah ngersakni menang nggih, menang nggih. Perang Badar yang begitu besar nggih, dengan pasukan yang tidak seimbang, Kanjeng Nabi dikarepne menang nggih, menang nggih. Perang Uhud sing napa niku pasukane Kanjeng Nabi begitu banyak dan dipersiapkan luar biasa oleh Kanjeng Nabi. Tetapi kemudian ditakdir kalah, nggih kalah. Karena Kanjeng Nabi diuji oleh orang-orang yang munafik. Munggah nanggone gunung, kemudian dia perang koyok-koyoke wis katene memukul mundur, nggih. Memukul mundur. Akhirnya terus dia terpesona dengan harta rampasan perang. Padahal perang belum selesai. Akhirnya dia turun, berbalik arah, kemudian dia mendapatkan penyerangan dari atas, kalah akhirnya. Kemudian bisa dipetakan, oh iki wong-wong sing munafik iki, sing tujuane perang golek bondo, iki sing ikhlas, iki sing golek bondo, iki sing ikhlas. Diuji memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki Dzulqarnain itu juga seperti itu. Dzulqarnain bahkan diberikan kekuasaan. Qulna ya Dzulqarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Yes, kersane Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira penting bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala niku kuwasa segala-galanya. Bahkan lek Gusti Allah niku kepengin ndadekno wong sak donya niki iman kabeh, apik kabeh, taat niku nggih saged. Tapi ya wis jenenge donya wis digawe ngeten niki pancen. Pancen sing jenenge donya niku nggih didamel ngeten niki. Enek sing iman, enten sing boten iman. Enek sing taat, enten sing boten taat. Enek sing munafik, enek sing jujur. Ya sudah begini, sudah polane donya ket biyen niku nggih sing ngeten niki sudah. Kita nikmati saja gitu. Kita nikmati saja. Tetapi dari waktu ke waktu jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala tentu akan selalu memberikan utusan. Nggih, utusan ada napa niku mubasyir, ada mungzir. Orang yang memberikan kabar-kabar kegembiraan kalau taat, kalau iman. Ngeten. Gambaran orang-orang dulu yang beriman begini dan lain sebagainya. Terus sing boten iman ngeten, ada yang dimusnahkan secara tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya umatnya Nabi sinten? Kaya umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Nggih. Umure niku kan 90.000 tahun kan nggih. Tapi berdakwah selama niku sing nyantol cuma wong 80 niku. Kesel aku Gusti ngene umur panjang dakwah kit ya ono yahene sing melok cuma 80
10 pemutihan mawon pemutihan ya wis lek karep ngono gawe perahu gawe perahu engke sing 80 moten kabeh hewan-hewan ternak dan keanekaragaman hayati dan hewani sampean himpun kabeh sing sampean butuhno sing gak tak musnahno kabeh pemutihan selesai kan itu sudah nggih selesai niku desain Tuhan Allah Subhanahu wa taala ngoten gitu. Nah, cuma kita umat Kanjeng Nabi Muhammad ini kan mboten seganas itu. Kanjeng Nabi ini awake dhewe niku luar biasa. Nabiyur rahmah sing kasih sayang. Gak gelem pemutihan niku mboten purun. Nggih. Bahkan mazhab yang paling tidak disukai oleh Kanjeng Nabi nggih mazhab Nabi Nuh niku nggih. Makanya nduk cerita Isra Mi'raj, apakah Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Nuh? Mboten purun nemoni. Mo, aku gak gelem koyok jenengan walaupun senior ya. Bukan madhab saya itu. Bukan madhab pemusnahan. Tugasku niku rahmah kasih sayang. Sing gak gelem iman tak jaluk mlebu iman. Engko lek wis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Napa? Wis nyekel kuncine swarga, napa? Wis nyekel kuncine swarga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Nah saat ini kan sing repot niku wong sing tahlilan malah dikafir-kafirno kan gitu. Sing nyekel la ilaha illallah malah dituduh kafir itu. Kan repot niku wong Kanjeng Nabi kepengin nglebokno umate saakeh-akehe malah sing niki sing wis mlebu nang nggone umate Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahno, sing seneng selawatan dibid'ahno, sing sering tahlilan napa dibid'ahno niku kan karepe sapa niku. Napa karepe Kanjeng Nabi ngoten mboten niku nggih. Nah, kalau kinten niki refleksi awal dari sebuah cerita yang dikemukakan oleh Al-Quran tentang Dzulqarnain. Nanti kelanjutannya sebagian cerita ini akan diungkap di ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya angsal hikmah dari cerita-cerita kisah dalam Al-Quran, dan tentu yang kita harapkan adalah hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kisah-kisah itu. Muga-muga manfaat. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah abwaba rahmatik wa yassir lana ilman wa fahman fi kulli waqtin wa makanin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.